Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sahabat Radio Suara ini dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di hari Selasa malam Rabu, tanggal 7 Safar 1442 Hijriah yang juga bertepatan dengan 14 September 2021, kami dapat kembali live, dapat kembali mengadakan kajian, dan pada pertemuan kali ini, di minggu kedua, kita akan membahas materi tentang Ulumul Quran bersama Kang Ustadz Ustadz yang masih cukup muda usianya, itu Kang Ustadz Zuhud Al-Ghifari atau saya biasa manggilnya Kang Gifar. Baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gugum. Iya, sehat ya kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya, Kang Gugum. Ya, alhamdulillah. Jadi ini sudah 1 bulan nih kita tidak terasa program MQ IPMI Jawa Barat ini, dan untuk anggotanya alhamdulillah ya sekarang sudah 160 kalau di Telegram seperti itu. Dan hari ini ya kita nanti oleh Kang Zuhud di murojaah dulu mungkin ya. Kita sudah sampai ayat berapa nih Kang Zuhud untuk surah An-Nabanya? Yang 20 berapa Kang Gugum tepatnya? 25, 28 ya, karena kita 1 hari 1 ayat, 7 dikali 4 ya. Sudah 4 minggu, 28 seperti itu. Alhamdulillah ya. Baik, langsung saja, tidak berlama-lama lagi, saya akan serahkan sepenuhnya untuk di malam hari ini ya. Untuk sahabat silakan disiapkan, bagi yang ingin mencatat kita akan sama-sama menyimak kajian dari Ustaz Zuhud. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya baik, alhamdulillah Kang Gum pada kesempatan malam hari ini, ya Allah telah mempertemukan kita semua, insyaallah dalam agenda yang Allah diberi nilai sebagai amal soleh ya atau ibadah, yaitu kita semata-mata untuk menuntut ilmu. Ya nanti saya akan mengenai ulumul Quran, ya insyaallah seperti itu Kang Gugum mengenai ulumul Quran. Tapi sebelumnya kita akan murojaah dulu begitu ya Kang Gugum? Ya. Kita untuk surah An-Naba begitu. Dari ayat 1 sampai ayat 28. Ya, begitu ya. Begitu Kang Gugum. Baik. Ya. Iya. Kita langsung mulai saja Kang Gugum untuk murojaahnya. An-Naba ayat 1 sampai 28. Enggak Kang Zuhud, afwan. Iya. Fadhol. Ya. Iya. Saya akan membacakan ayatnya untuk rekan-rekan pendengar Radio Suara IPMI atau RSI ya. Radio Suara IPMI dimanapun berada bisa menyimak dengan baik. Mungkin kalau perlu sambil dibuka juga mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita murojaah bersama ya untuk surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 28. Alhamdulillah nanti insyaallah kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Kita akan menghafal ayat demi ayat, satu hari satu ayat ya. Kita akan melanjutkan hafalan berikutnya di hari esok dan hari esok seterusnya. Dan Ana juga mengajak kepada semuanya ya, semua orang untuk rajin-rajin bermurojaah ya, atau rajin-rajin menyetorkan hafalannya di grup Telegram. Insyaallah sudah ada para asatidz ya, atau para ustadz ataupun ustadzah yang akan menyimak bacaan dari rekan-rekan dan juga mengomentari ya, atau mengoreksi beberapa kesalahan-kesalahan. Ya, karena kita tidak bisa untuk belajar Al-Qur'an secara otodidak. Kalau belajar komputer bisa otodidak, kalau belajar musik bisa otodidak, kalau belajar bahasa bisa otodidak, tapi Al-Qur'an ini tidak boleh ya. Tidak boleh untuk belajar otodidak, harus dengan guru. Karena akan sangat banyak muncul kesalahan kalau kita belajar Al-Qur'an seorang diri ya, tanpa teman untuk berdiskusi atau tanpa guru untuk membimbing. Karena itu mumpung ada kesempatan ya di grup Telegram,
murojaah Quran bersama dengan ITMI, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Baiklah, rekan-rekan rekan-rekan pendengar radio Suara ITMI yang Allah muliakan, biasanya sehabis kita murojaah akan ada eh, tadabbur ya, atau pembahasan per mufrodat. Akan tetapi untuk malam hari ini akan ana lewat saja. Kenapa? Karena ana merasa bahwa diri ana sebagai orang yang ilmunya belum mencapai kapasitasnya untuk membahas itu, dan juga karena keterbatasan waktu kita ya. Insyaallah kita akan sampai jam 9 malam untuk agenda atau pengajian ya, pengajian online pada malam hari ini. Selain itu juga akan ada cukup banyak materi yang akan Anda sampaikan. Sehingga untuk sekali lagi untuk kajian atau pembahasan per mufrodatnya akan Anda lewat saja, dan Anda akan langsung sambung ke kajian mengenai ulumul Quran yang menjadi topik utama dalam kajian di malam hari ini. Ya. Jangan lupa untuk dipersiapkan pertanyaannya ya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan, terutama bagi rekan-rekan pendengar yang sudah bergabung di grup ya, grup khusus untuk bertanya, yaitu grup pendengar RSI ya, Radio Suara ITMI. Baiklah, akan langsung Anda mulai saja kajian Ulumul Quran bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan juga semoga Allah menuntun kajian kita pada malam hari ini. Untuk bab pertama ini adalah bab pembuka ya, tentang Ulumul Quran. Sebelumnya Anda ingin menyampaikan bahwa apa yang Anda sampaikan ini adalah berbentuk seperti ringkasan ya, ringkasan dari berbagai macam buku sumber mengenai Ulumul Quran. Ulumul Quran ini ada beberapa buku induknya ya, atau kitab-kitab induk yang biasanya menjadi rujukan dalam tema ini ya, tema Ulumul Quran. Biasanya kitab-kitab yang terkenal itu ada dua, yaitu Al-Burhan fil Ulumil Quran dan Al-Itqan fil Ulumil Quran. Ya, ini adalah dua kitab yang sudah sangat terkenal di dunia atau di kajian mengenai ulumul Quran. Dan dua kitab ini kitab induk ya. Jadi seringkali ketika kita belajar ulumul Quran, baik itu di perkuliahan maupun di kajian-kajian lepas lainnya, mungkin di pesantren atau mungkin di pengajian online ya, dua kitab ini menjadi gitu. Ini adalah kitab dalam berbahasa Arab, akan tetapi alhamdulillah untuk saat ini sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, dua kitab ini, Al-Burhan fi Ulumul Quran dan Al-Itqan fi Ulumul Quran. Sudah ada terjemahnya. Akan tetapi masih agak sulit diakses ya oleh khususnya untuk rekan-rekan disabilitas, masih cukup sulit diakses, terutama rekan-rekan disabilitas netra gitu. Karena biasanya PDF yang beredar ini dalam bentuk teks Arabnya ya. Jadi kitab aslinya, kitab berbahasa Arabnya. Sementara yang berbahasa Indonesia itu sampai sekarang saya pribadi belum menemukan dua kitab ini yang berbahasa Indonesia yang terjemahan dalam bentuk PDF-nya ya, atau dalam bentuk file yang dapat diakses oleh screen reader, baik itu screen reader di handphone maupun di PC atau laptop. Ya, oleh karena itu, Ana mengambil rujukan ini dari beberapa buku ya, sehingga sifatnya berbentuk ringkasan. Baik, Ulumul Quran ini bab pertama yang Ana sampaikan pada malam hari ini di pertemuan pertama kita
mengenai definisi Al-Quran. Ya, sebentar, Ana akan membuka dulu catatannya. Jadi sahabat pendengar, sambil menunggu Kang Zuhud mempersiapkan materinya, ya, pada malam hari ini kita membahas materi Ulumul Quran di pertemuan pertama. Dan alhamdulillah di line Zoom ini sudah hadir ya, Pak Ketua Wilayah, Pak Happy Septian, dan juga ada Mas Yudi ya. Ya Allah, Mas Yudi ini selalu bersemangat. Mas Yudi dari Sumbawa. Baik, Bang Gugum, akan Ya, Ana lanjutkan kembali ya. ya Fadol Mohon maaf sudah tadi ada. Iya, terputus karena Ana sedang membuka catatan di sini. siap, siap. Baiklah, untuk definisi Al-Quran, ya kita akan mulai dari pengertian Al-Quran itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci untuk agama kita ya, agama Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi dan satu-satunya agama yang paling benar di muka bumi ini. Karena dialah agama yang diturunkan langsung oleh Zat pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang Allah jaga kemurniannya, Allah jaga kelurusannya, Allah jaga kebenarannya sampai dengan hari ini. Ya. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci, tapi juga pedoman hidup untuk semua manusia sebenarnya ya. Karena Al-Quran Allah turunkan bukan hanya petunjuk bagi orang-orang bertakwa, tapi juga ia petunjuk untuk semua manusia di muka bumi ini. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat untuk semesta alam. Semesta alam mencakup semuanya. Ya, maka Al-Qur'an ini syariat, petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya berlaku untuk semua manusia. Terlepas apakah dia kafir maupun mukmin. Nah, Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi jalan hidup kita, yang menjadi petunjuk untuk kita, yang menjadi nur, yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya ini, haruslah kita tahu siapa itu Al-Quran, apa itu Al-Quran. Ya, Al-Quran ini secara bahasa terjemahnya adalah bacaan. Al-Quran ya atau Quranan. Quran ini adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab. Ya, tasrifnya dia berbentuk masdar. Al-Quran itu diambil dari kata qoro'a yang artinya membaca, telah membaca, kalau qoro'a ya kata dasarnya qoro'a. Kemudian bentuk fi'lun mudhari'nya adalah yaqra'u dan bentuk isim masdarnya adalah Quran. Ya, jadi masdar itu adalah bentuk kata benda yang diambil dari kata kerja. Ya, sama seperti misalkan kata kerja misalkan kata kerjanya memakan ya atau membaca, maka dengan diubah sisipannya ya huruf-huruf sisipannya diganti misalkan menjadi makanan, maka akan berubah konteksnya yang semula adalah kata kerja diubah menjadi kata benda. Nah, seperti ini juga untuk kata qoro'ah, ini adalah bentuk kata kerja telah membaca, dan Qur'anan adalah kata benda, bacaan. Membaca diubah menjadi bacaan. Bacaan adalah kata benda. Ya, karena dia tidak menunjukkan waktu ya, atau isi masdar. Qur'anan ini mengambil dari wazan atau mengambil dari pola kata masdar fu'lan ya.
fu'lan, sama seperti gufronan atau syukronan. Ya, syukron atau gufron. Gufron, fu'lan, gufron, syukron, Quran. Ya, ini wazannya atau pola kalimatnya ya, pola katanya seperti ini. Nah, kenapa dia disebut bacaan? Karena lafal-lafal ini memang pertama kali diturunkan dalam bentuk bacaan ya, bukan dalam bentuk tulisan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya ya, maksudnya Al-Qur'an ini dalam bentuk bacaan lisan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk bacaan-bacaan. Ya, lafal-lafal yang dibaca, yang diingat dan dibaca, bukan dalam bentuk sesuatu yang tertulis. Entah itu tertulis dalam bentuk ditulis di kulit-kulit atau pelepah pohon kurma ya, kulit pohon kurma, atau di tulang-tulang, bukan, tapi dalam bentuk hafalan dan bacaan. Nah itu kenapa dia dinamai dengan Al-Quran atau bacaan. Kemudian pada perkembangannya, khususnya pada zaman kekhalifahan ya, Khulafaur Rasyidin, baru dikumpulkan dalam suatu tulisan yang kita kenal sebagai mushaf pada zaman Abu Bakar dan seterusnya. Nah, ini adalah Al-Quran, bacaan. Sebenarnya Allah sendiri sudah itu untuk Al-Quran, definisi atau pengertian Al-Quran dalam bentuk bahasa ya, pengertian Al-Quran secara bahasa. Kemudian ada lagi pengertian Al-Quran secara istilahi ya, atau pengertian Al-Quran yang bebasnya, pengertian Al-Quran secara bebasnya, secara meluas. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mendefinisikan Al-Quran itu dalam Al-Quran itu sendiri ya. Contoh misalkan kalau kita membaca surah Al-Baqarah ayat kedua, itu adalah definisi dari Al-Quran. Ya. Dzalikal kitab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, ya. Sesungguhnya kitab ini atau kitab ini maksud ini adalah Al-Qur'an, hudal lil muttaqin ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi adalah sesuatu yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, di dalam Al-Qur'an itu, di dalam Alkitab itu. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kesalahan. Ya, kenapa tidak diragukan? Karena tidak ada kesalahan dalam Al-Qur'an. Seseorang akan merasa ragu ketika ia bimbang antara kebenaran dan kesalahan. Ketika Al-Quran tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, sedikit pun, maka dipastikan bahwa Al-Quran adalah benar. Semuanya 100% tanpa terkecuali. Semuanya benar. Itulah Al-Quran. La raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, jadi Al-Quran adalah sesuatu yang benar karena dia bersumber dari zat yang maha benar, dan dia berfungsi sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian masih banyak lagi ya ayat-ayat yang mendefinisikan Al-Qur'an. Tilka ayatullah misalkan ya. Atau misalkan di surah Al-Imran dijelaskan seperti apa itu Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an terdiri dari dua bagian ayat, ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat gitu. Ya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mendefinisikan Al-Qur'an. Nah, tetapi terlepas dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri yang menjelaskan tentang apa dirinya, para ulama ya, para ulama yang memang mereka menekuni diri kajian-kajian ke-Al-Qur'anan, entah itu tafsir maupun ulumul Qur'annya, telah merumuskan definisi itu sendiri. Ya. Banyak sekali kalau kita ingin mencari ya, kita giat untuk itu sangat banyak
entah itu di kitab-kitab, kitab ataupun kitab temporer, bahkan zaman sekarang sudah tidak asing kalau kita mencari di internet. Itu sangat-sangat banyak ya, rekan-rekan pendengar, sangat-sangat banyak. Baik, Ana akan membacakan untuk definisi Al-Quran ya dalam rangkuman yang sudah Ana susun ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk definisi Al-Quran yang sudah dirumuskan ya oleh banyak sekali ulama. Al-Quran adalah sebuah kalam Allah ya, atau firman ya, firman Allah, kalam Allah yang berupa mukjizat ya, kemudian diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian dinukil melalui malaikat Jibril dan dinukil secara mutawatir serta bernilai ibadah dalam membacanya. Ya, itu adalah pengertian dari Al-Quran secara luas. Sebenarnya ada juga pernah membaca definisi Al-Quran yang ditambahkan pada bagian akhirnya itu diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ya, sebagai pelengkap dari definisi. Nah, sekarang kita akan membahas secara detail definisi ini ya. Kita akan membahas dalam beberapa blok-blok ya, atau dalam beberapa poin. Definisi yang tadi sudah Ana sampaikan, sebenarnya rekan-rekan pendengar, dia telah membatasi atau telah mendefinisikan, telah membatasi Al-Quran itu secara spesifik ya. Pertama adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, atau firman Allah. Ini memberi penjelasan secara rinci bahwa yang disebut dengan Al-Quran itu adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemukan banyak sekali kalam-kalam ya, perkataan-perkataan. Entah itu perkataan Nabi Muhammad SAW ataupun perkataan para sahabat, perkataan manusia lainnya ya. Tapi semuanya itu tidak termasuk dalam Al-Quran. Al-Quran hanya meliputi kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak termasuk. Akan tetapi ini saja tidak cukup. Ya. Kalam Allah juga tidak hanya Al-Quran. Ya. Firman-firman Allah maksudnya tidak hanya Al-Quran. Wahyu-wahyu dari Allah itu tidak hanya Al-Quran. Ya. Maka oleh karena itu pembatasannya dilanjutkan, yaitu yang berupa mu'jizat. Nah, ini adalah salah satu sifat dari Al-Quran, yaitu mu'jizat. Al-Quran sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang Al-Quran sebagai mukjizat sama halnya seperti tongkat yang dapat berubah menjadi ular atau membelah lautan untuk Nabi Musa alaihissalam, atau kemampuan kedokteran yang luar biasa dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, setiap nabi memiliki mukjizatnya masing-masing, dan Al-Quran adalah mukjizat yang Allah berikan untuk tanda bukti sebagai tanda bukti kenabian untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini kalau kita bahas mengenai mukjizat, ada babnya tersendiri dalam ulumul Quran ya.
ada babnya tersendiri karena pembahasan mengenai mukjizat Al-Qur'an ini sangat-sangat luas. Kalau kita tinjau yang pasti, di sini mungkin Ana hanya akan menyampaikan secuil saja ya, sedikit saja. Kalau kita bedah Al-Qur'an, maka kita akan mendapati hal-hal luar biasa yang akan menundukkan kita, ya, menundukkan kesombongan kita, menundukkan ego kita, ya, menundukkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak sekali. Entah itu ditinjau dari sisi kesusastraannya ya, sisi sastranya, sastra bahasa Arabnya, atau ditinjau dari lafal makna-maknanya, ditinjau dari berbagai macam disiplin ilmu, ya. Mungkin disiplin ilmu sains yang terbaru, ya, disiplin ilmu kemodernan ya, seperti sains, atau tentang ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu tentang geografi, macam-macam, ya, ilmu modern yang sekarang-sekarang ini akan banyak sekali kita temukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa dari Al-Qur'an. Nah, keajaiban-keajaiban ini yang dapat membuat jiwa kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang membuat iman kita semakin kuat kepada Allah dan membuat akidah kita semakin teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rekan-rekan pendengar RSI yang Allah muliakan, keajaiban-keajaiban ini sebagian sudah dibuktikan dengan berjalannya waktu. Dan masih banyak lagi keajaiban Al-Quran yang belum terungkapkan oleh manusia. Kenapa begitu? Karena Al-Quran ini, ingat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Zat Maha Pencipta yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Ya, seperti yang kita tahu dalam lafal Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah ayat kedua, Rabb semesta alam. Ya. Alam ini mencakup semua alam, entah itu alam jin, alam ruh, alam kiamat, alam malaikat, alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam akhirat, surga, neraka, semua alam Allah yang mengurus, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, semuanya Allah yang menjaga. Dan Allah yang paling mengetahui rahasia seluruh alam. Ya, oleh karena itu tidak aneh kalau dalam Al-Quran akan mengandung banyak sekali rahasia-rahasia alam. Ya, tidak apa ya, akan sangat-sangat wajar gitu. Nah, itulah tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Ya. Karena tidak mungkin kalau Al-Quran ini diciptakan oleh manusia akan mengandung keajaiban-keajaiban seperti itu, rekan-rekan pendengar. Manusia seperti yang kita pahami adalah makhluk yang bodoh, makhluk yang penuh dengan keterbatasan, makhluk yang penuh dengan ketidaktahuan, makhluk yang sangat rentan untuk tersesat. Ketika makhluk seperti ini, makhluk yang bodoh, makhluk yang miskin, makhluk yang sesat, seperti ini menciptakan sesuatu, pasti akan muncul banyak sekali kekurangan. Ya. Akan banyak sekali muncul keraguan-raguan, kesalahan. Nah, kita bandingkan misalkan seperti tulisan-tulisan ilmiah, ya, karya para sarjana, karya para magister, karya para doktor, bahkan profesor-profesor sekalipun, ketika mereka menulis suatu karya ilmiah, entah itu skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal, mereka pasti akan menulis di bagian depan tulisan mereka dengan permohonan, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan ini. Pasti itu kan rekan-rekan pendengar. Tidak ada satu penulis pun, sekelas profesor sekalipun, yang berkata, sesungguhnya dalam tulisan saya ini, dalam makalah saya ini, dalam jurnal saya ini tidak ada kesalahan. Tidak pernah ada penulis yang menulis seperti itu. Mereka sendiri sadar bahwa mereka penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu tidak mungkin seorang manusia atau sekelompok manusia membuat Al-Quran yang penuh dengan keajaiban. Ya, keajaiban yang tidak pernah ada salahnya Al-Quran itu. Luar biasa. Baik, Anda tidak akan memperpanjang ya. Nanti waktu yang terbatas ini akan habis oleh
satu pembahasan saja tentang mukjizat. Baik, jadi seperti itu. Nah, kita kembalikan Al-Quran adalah terbatas hanya pada kalam Allah dan yang sifatnya mukjizat, ya, yang penuh dengan keajaiban-keajaiban yang menundukkan egois kita, menundukkan kesombongan kita, yang membuat iman kita semakin teguh, akidah kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan. Kemudian yang ketiga yang diturunkan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Rekan-rekan pendengar RSI yang Allah, seperti yang kita tahu, kita Quran ya, ada nah, selain keempat kitab ini juga ada beberapa suhuf ya, atau ya suhuf, lembaran-lembaran petunjuk lainnya yang Allah berikan misalkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti yang tercantum dalam surah Abasa ayat-ayat terakhir, bahwa ada suhuf yang diberi oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menafikan ya, atau untuk membatasi atau memperjelas apa itu Al-Quran, maka lafal atau penjelasan bahwa Al-Quran ini diturunkan Muhammad ini perlu ya, agar kita jelas bahwa Al-Quran itu bukan Injil, Al-Quran itu bukan Taurat, Al-Quran itu bukan Zabur, dan Al-Quran juga bukan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada kita. Jadi Al-Quran eksklusif kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang lainnya, 3 kitab yang lainnya, entah itu Injil, Zabur maupun Taurat. Meskipun Al-Quran menyempurnakan semuanya, tapi Al-Quran bukan mereka. Al-Quran Al-Quran, Injil ya Injil, Zabur ya Zabur, Taurat ya Taurat. Ya. Mereka bukan Al-Quran karena mereka tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi rekan-rekan pendengar, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran saja. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa Allah pun memberi wahyu kepada Nabi Muhammad yang berbentuk atau yang nantinya akan menghasilkan hadis. Begitu. Seperti dalam surat An-Najm bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, bahwasanya tidak ada semua yang Nabi Muhammad SAW ucapkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu agar kita tidak salah membedakan Al-Qur'an dan juga Al-Hadis, nanti akan muncul pembatasan-pembatasan berikutnya yang tadi Ana sampaikan atau yang saya sampaikan dalam definisi. Ya, tadi kita sudah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ya. Kemudian yang bersifat mukjizat, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, kemudian melalui malaikat Jibril. Ini juga adalah batasan untuk malaikat Jibril juga ya. Kemudian yang bersifat mutawatir, ya, atau yang dinukil atau yang diriwayatkan secara mutawatir. Nah, kalau kita sudah membahas mengenai batasan ini, ya, dinukil secara mutawatir, ini sebenarnya sudah mendekati bab mengenai ulumul hadis. Ya, karena nanti pembahasan lebih detail mengenai riwayatan, ya, kelas mutawatir, ahad, itu lebih detailnya akan dibahas pada kajian ulumul hadis. Ya. Tapi karena kita terbatas mengenai ulumul Quran, maka Ana akan menyerempet-nyerempet sedikit saja ya, tidak akan membahas secara detail. Mutawatir, pertama kita perlu tahu dulu tentang periwayatan ya. Periwayatan itu adalah
seperti jalur ya, jalur yang jalur yang menyambungkan satu informasi dari satu orang ke orang berikutnya. Ya, bayangkan saja sebuah rantai, satu rantai yang panjang itu terdiri dari beberapa mata rantai, di mana setiap mata rantai saling berkaitan. Ya, semua mata rantai berkaitan, sehingga membentuk satu rantai yang panjang. Nah, periwayatan atau yang bisa kita dengar misalkan jalur periwayatan ini adalah rantai ini, ya, sebuah jalur yang menghubungkan informasi, tersampainya informasi dari satu orang ke orang yang lain. Ini periwayatan ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, yang disebut dengan mutawatir adalah pertama periwayatan ini atau informasi ini diriwayatkan oleh banyak orang. Tidak hanya oleh satu orang, tapi oleh banyak orang. Ya. Jadi sumbernya Nabi Muhammad SAW, ya ini sumbernya. Lalu beliau meriwayatkannya kepada banyak sahabat, bukan hanya satu orang saja. Ya, kepada beberapa sahabat. Kemudian dari para sahabat ini, mereka kan mempunyai murid-murid lagi ya. Misalkan Abu Hurairah punya murid-murid lagi. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Abbas, dan masih banyak lagi ya. Ibnu Umar, mereka punya murid-murid lagi. Dan nah, informasi yang sama ini, informasi A misalkan ya, ini diriwayatkan oleh banyak orang juga. Diterima oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang juga. Nah, satu riwayat yang mencapai tingkat mutawatir ini sangat sulit ya, sangat luar biasa. Begitu. Dan hebatnya Al-Quran ini dimutawatirkan baik itu makna maupun lafalnya. Kalau hadis ya, rekan-rekan pendengar, kalau hadis ini seringkali maknanya sama, tapi lafalnya seringkali berbeda antara satu periwayat dengan periwayat yang lain. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran baik lafal ya, kata-katanya maupun maknanya itu semuanya sama. Dari satu orang ke orang lain itu semuanya sama. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Maka inilah sebuah bukti bahwa firman Allah, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidhun. Bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang kan menjaga Al-Quran itu. Ya. Oh ya, Kang Gugum, nanti kalau misalkan saya kebablasan, tolong diingatkan ya. Nah, karena saya kalau misalkan sudah berbicara begini suka kebablasan. Masih ada waktu Ya, Kang mohon Zul, bantuannya. sekitar 7 menit lagi. 7 menit lagi ya? Oke, Ya. baik. 7 menit kalau begitu akan saya percepat saja. Ya, jadi pada intinya Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir sehingga kesohihannya akan sangat-sangat terjamin. Dan semua orang yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang diyakini kredibilitasnya ya, baik itu dhabitnya maupun adilnya. Ya, dhabit itu adalah sisi dari kecerdasan mereka, dan adilnya itu adil itu ditinjau dari sisi akhlak atau akidah mereka lah, gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi orang-orang yang meriwayatkan Al-Quran ini, ya, atau lebih tepatnya para sahabat ini adalah orang-orang yang sudah diyakini kecerdasannya dan keimanannya, gitu. Bahkan kalau kita melihat pada sejarah ditulisnya Al-Quran, Zaid bin Sabit serta tim yang dipimpinnya itu untuk menyusun Al-Quran, ini tidak menerima ayat Al-Quran yang di beliau dan kelompoknya ini dan tim penyusunnya ini hanya akan menerima ayat-ayat Quran yang tertulis, ya, yang ada dalam hafalan dan ada dalam tulisan, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil tentunya. Oleh karena itu sangat benar-benar terjamin keaslian dari Al-Quran itu sendiri.
Baik, itu diriwayatkan secara mutawatir. Nah, berbeda nanti halnya dengan hadis, ya. Hadis itu macam-macam, ada yang mutawatir, ada yang ahad, ya, ada yang asing, syadz, ya. Ada juga yang sahih, hasan, dhaif, maudhu, dan tingkat-tingkat yang lainnya. Tapi kalau Al-Qur'an sudah pasti dia sahih dan mutawatir. Baik, kita beranjak pada pembahasan yang berikutnya. Ya, sebentar ya. Saya izin kalau bahasa Sunda itu ngereng HP. Baik. Pembatasan yang berikutnya adalah Al-Quran ini memiliki nilai ibadah dalam membacanya. Nah, hanya Al-Quran saja yang ketika kita membacanya, baik dalam sholat maupun di luar sholat, itu bernilai ibadah. Ya. Dalam sholat, misalkan ketika kita melakukan sholat, entah itu sunnah maupun sholat wajib, maka kita disunahkan untuk membaca surat-surat selain Al-Fatihah setelah kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Ya, ayat terakhir, misalkan surat Al-Ladzina, amin, maka kita disunahkan untuk membaca surat-surat selain itu, selain Al-Fatihah. Meskipun hanya satu ayat, ya. Misalkan hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, Allahu Akbar. Meskipun hanya sekedar itu, satu ayat tidak apa-apa. Ya. Ini hukumnya sunnah. Nah, artinya kalau sunnah, kalau kita membaca ayat selain Al-Fatihah, setelah kita membaca Al-Fatihah, maka kita mendapatkan nilai ibadah plus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak membacanya, ya. Nah, ini kita tidak mendapatkan dosa, tapi juga tidak mendapatkan pahala. Nah, tapi kalau menurut Ana itu rugi, ya. Jadi kita punya kesempatan untuk menambah pahala, malah kita tidak gunakan, ya. Jadi menurut Ana sih itu rugi, ya. Kalau ada kesempatan menambah pahala, kenapa nggak diambil, gitu ya. Baik, itu misalkan contoh dalam sholat. Ya, kita akan mendapatkan nilai pahala plus dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita membaca ayat selain Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah. Nah, kalau kemudian di luar sholat, ya, di luar sholat, ketika kita sekedar membaca ya tilawah gitu ya, misalkan tilawah kita sudah menjadwalkan, saya punya jadwal rutin nih, satu hari satu halaman gitu, atau satu hari ya setengah halaman aja lah. Nah, misalkan hanya sekedar tilawah saja ya, itu menambah pahala, ya. Seperti yang disebutkan dalam suatu hadis sahih, ya, yang sudah sangat masyhur, bahwa lafal alif, lam, dan mim itu tidak bernilai satu kebaikan, tapi masing-masing bernilai 30 kebaikan. Ya. Alif 10 kebaikan, ya, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Sehingga ada 30 kebaikan. Maka kalau dihitung-hitung, ya, kalau kata para ulama, kalau kita membaca bismillah saja lah ya, ayat pertama dari surah Al-Fatihah saja misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita, insya Allah ya, kalau bacaan kita sempurna, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan 190 kebaikan. Ya. Ini luar biasa. Hanya dengan tilawah saja. Maka tidak aneh kalau para penghafal Quran akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Karena ketika mereka menghafalkan Al-Quran satu ayat saja, ya, meskipun ayat wal asr saja ya, satu ayat saja yang pendek, ini tapi pasti mereka membacanya berkali-kali. Minimal itu 3 kali mereka mengulangnya. Ya. Kalau mereka membaca surat ayat pertama wal asr itu saja satu ya, 3 kali itu sudah berlipat-lipat ganda gitu ya. Maka penghafal Quran ini yang menghafalkan ayat-ayat Allah, keutamaannya lebih tinggi daripada yang sekedar membaca saja. Kalau membaca biasanya selesai satu ayat, ya pasti akan lanjut ke ayat berikutnya ya. Tapi kalau penghafal Quran ini enggak. Satu ayat pasti akan diulang-ulang, sependek apapun ayatnya.
ya, minimal diulang 2 atau 3 kali, 5 kali, sampai berpuluh-puluh kali, ya. Nah, ini hanya akan kita dapati dalam membaca Al-Quran. Ketika kita membaca hadis, ya, rekan-rekan pendengar RSI yang Allah muliakan, kita tidak akan mendapatkan nilai ibadah membaca, tapi kita akan mendapatkan nilai ibadahnya, ibadah bisa jadi kalau kita niatkan membaca hadis untuk thalabul ilmi, maka pahala yang kita dapat adalah pahala thalabul ilmi. Ya. Bukan pahala tilawah, bukan pahala membaca. Tapi kalau Al-Quran, diniatkan thalabul ilmi ataupun bukan, ya, sekedar niat baca aja ya, itu sudah mendapatkan nilai ibadah. Apalagi kalau kita menambah dengan niat-niat baik lainnya. Saya baca Al-Quran ini tidak hanya untuk membaca, tapi juga untuk thalabul ilmi, untuk tafakur, untuk bermuhasabah, untuk mentadaburi, untuk mengajarkan, untuk memperbaiki bacaan. Wah, itu semakin berlipat-lipat lagi nanti pahalanya. Ya, dia tidak hanya akan mendapatkan ibadah tilawah saja, tapi dia juga akan mendapatkan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dari sisi yang lainnya. Ya, ini tentu saja suatu peluang besar untuk kita untuk menambah bekal kita di akhirat, rekan-rekan pendengar. Ya, kita adalah makhluk Allah yang miskin bekal, ya, miskin bekal akhirat, tapi melimpah dengan dosa. Ya, kalau ada kesempatan untuk menambah-nambah pahala, kenapa enggak? Ya. Oke, yaitu mengenai definisi Al-Quran secara luas, ya, secara secara istilah. Kemudian ada juga yang menambah bahwa Al-Quran itu diawali dari surah Al-Fatihah sampai dari 114 surah dan 30 juz. Ya, itu hanyalah tambahan-tambahan saja. Oh ya, dan Al-Quran itu sendiri juga sebenarnya sudah berkali-kali Allah sebutkan nama Al-Quran, ya, itu dalam ayat-ayatnya itu sendiri. Ya. Ayatullah. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan dapat kita jumpai dalam surah Al-Qiyamah, ya, atau surat-surat yang lainnya. Baik, ini adalah pengantar mengenai kajian ulumul Quran kita. Masih banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga dengan penjelasan pertama ini, ya, penjelasan awalan ini akan menambah semangat kita dalam mempelajari Al-Quran. Kenapa orang-orang terdahulu, ya, ulama-ulama terdahulu mencapai kesuksesan dalam hidup dunia dan akhirat mereka? Karena mereka dekat dengan Al-Quran dan mereka mengerti apa itu Al-Quran. Demikianlah yang dapat Anda sampaikan pada malam hari ini. Ana memohon maaf kalau terdapat banyak sekali kesalahan dalam penjelasan Ana, yang benar hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah, silakan Kang Gugum. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Telah mendengarkan pemaparan yang luar biasa ya, dari Ustadz Zuhud terkait dengan apa itu Al-Quran, kemudian juga bagaimana keutamaan kita membaca Al-Quran. Dan ya, tentunya sebagai penghafal Al-Quran, ya, kita sebagai para pecinta Al-Quran harus tahu apa itu Al-Quran. Luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Namun sebelumnya sambil mempersiapkan pertanyaan baik yang di Zoom maupun nanti yang di radio, ya. Kita akan jeda sejenak mungkin, ya. Silakan sambil nanti yang akan bertanya di Zoom boleh membuka mic-nya, ataupun yang di radio nanti bisa melalui chat group, ya, atau juga melalui voice note. Ini kita
Oh, ada yang sudah aktif? Boleh deh. Ya. Ya. Boleh. Terus. Silakan Pak Happy. Sudah aktif mikrofonnya. Jika ada yang ingin disampaikan. Mungkin tidak hanya pertanyaan, kalau ingin menambahkan, bagaimana? Betul, iya. Jika ada Atau tambahan mengoreksi, ya, atau tanggapan, ayat ya. di sini ada Mas Rizky Haryadi, kemudian ada Mas Yudi dan juga Mas Wildan ya yang ada di line Zoom. Kemudian ada di radio juga. Walaupun sepertinya tadi ada sedikit gangguan ya untuk malam hari ini. Tapi jangan khawatir untuk para pendengar dan ikhwan semua. Nanti untuk ada siaran tunda ya. Untuk rekaman siaran ini juga akan diupload melalui channel YouTube PWI ITMI Jawa Barat seperti itu. Jadi yang ketinggalan acaranya atau yang tadi apa namanya kurang jelas nanti bisa diulang lagi dengan mengklik channel YouTube. Ya, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Sekarang sudah pukul 21:07 ya. Dan karena tadi pun kita dimulai dari 20:15. Jadi nanti kita akan selesaikan juga sampai 21:15. Iya. Mungkin di grup apa Ya, sudah ada? Pak, di grup masih Oh, belum. itu sudah ada tangan. Ya, Ustaz. Pak Happy, Oh, ya. silakan jika ada yang ingin disampaikan. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik. Terima kasih pertama atas bahasan yang saya kira cukup menarik dan cukup memberikan pengetahuan kepada kita tentang Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang selalu menjadi menjadi idaman kita. Jadi kita sudah menghafalnya, berusaha untuk menghafalnya. Lalu Ustadz, bagaimana sebaiknya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Dan tadi kalau saya tidak salah, Ustadz sampaikan di antara definisi Al-Quran adalah zalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan menghafalkan ayat-ayatnya. Lalu langkah apa yang berikutnya yang perlu juga kita lakukan sehingga Al-Quran benar-benar bisa menjadi hudan bagi kita, Ustadz, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar dapat hidup, dapat menjalankan segala aktivitas kita berdasarkan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Bagaimana Kang Gugum? Ya, apa silakan. kita langsung dijawab saja? Iya, sambil menunggu nanti yang kedua. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ustaz Happy. Ya, jadi Al-Quran memang adalah hudan lil muttaqin ya. Atau kalau dalam ayat yang lain, hudan linnas ya. Syahrul Ramadan alladzi, ya, masih surah Al-Baqarah. Dalam salah satu penggalan ayatnya yaitu hudan linnas ya. Sebagai petunjuk untuk insan ya, untuk manusia nas ya, dan juga Al-Furqan pembeda. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, kemudian kita menghafalkan Al-Quran, maka persoalan berikutnya adalah kita mengamalkan Al-Quran. Nah, ini dulu ketika anak masih belajar kepada masih belajar di pondok-pondok pesantren,
tingkatan-tingkatan dalam beramaliyah dengan Al-Quran ini yang paling tinggi adalah mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kenapa paling tinggi? Karena ini yang paling sulit untuk mengamalkan ayat-ayat Allah. Ya. Seandainya mengamalkan ayat Allah ini mudah, maka niscaya kita sudah mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Tapi pada kenyataannya memang masih banyak sekali orang-orang yang berat untuk mengamalkan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah ini sebagiannya berisi tentang hukum-hukum syariat, ya, aturan-aturan Allah. Dan tidak semua orang, ya, diakui ataupun tidak, ya, tidak semua orang itu sanggup untuk menjalankan aturan Allah. Tidak semua orangnya sanggup. Ya, itu selain karena mungkin ada penyakit dalam hatinya, juga karena keterbatasan kemampuan yang ia miliki. Ya. Dalam salah satu ayat Al-Quran, dalam surah At-Tolak, ada salah satu ayat yang berbunyi, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Maka bertakwalah kamu mastata'tum. Sesuai dengan apa yang kamu sanggupi. Ya, jadi memang kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada yang mampu melaksanakan tahajud tiap malam, tapi tidak mampu. Ada yang mampu bersedekah sekian juta, sekian ratus juta, tapi juga ada yang tidak mampu bersedekah seperti itu. Mungkin dia hanya mampunya 500 rupiah, 1000 rupiah, gitu ya. Itulah kemampuan yang memang sudah Allah tetapkan. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu mengamalkan Al-Quran? Yang pertama, setelah kita membaca satu ayat atau menghafalkan satu ayat, maka pastikan untuk mentadaburi ayatnya. Ya. Jadi tidak hanya membaca, kalau bisa dengan mentadaburi. Minimal membaca terjemahnya. Tapi tentu saja ketika kita membaca terjemah Al-Quran ini, perlu dengan catatan. Ya. Al-Quran ini ada ayat-ayat yang mudah dipahami. Ya, jadi sekilas baca, oh kita langsung paham nih makna umumnya ya. Tapi ada juga ayat-ayat Al-Quran yang memang berat untuk dipahami, sulit dipahami sehingga perlu adanya tafsir. Ya, atau minimal bimbingan dari seorang guru yang solih dan mumpuni. Itu. Kalau kita mencoba mengamalkan Al-Quran dengan membabi buta ya, dengan tanpa petunjuk, begitu saja, maka niscaya kita akan menemukan kesesatan. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan mencoba-coba memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran seorang diri. Nah, Ustadz, gimana nih? Saya nggak punya guru. Saya nggak hidup di pesantren. Ya, maka silakan cari kajian-kajian ilmu. Ya, majelis-majelis ilmu. Sekarang banyak sekali, ya. Tidak hanya offline maupun online sudah bisa kita temukan. Ya, di radio-radio sekarang sudah banyak, ya. Salah satunya di radio kita ini ya, radio tercinta kita RSI, Radio Suara IKNI. Alhamdulillah banyak kajian-kajian. Ya, jadi kita insya Allah akan terus tolabul ilmi. Kalau kita tidak punya grup WhatsApp misalkan, atau kalau kita sulit mengakses YouTube, ya minimal radio-radio lah ya. Kalau enggak kita di YouTube juga sudah banyak ya kajian-kajian kilasan ya. YouTube itu kilasan teman-teman ya, rekan-rekan pendengar. Ya minimal cukuplah buat ini mah ya, buat ya itu kilasan-kilasan rangkuman-rangkuman di YouTube. Atau mungkin bagi yang sudah mahir berselancar di dunia maya bisa men-searching di Google. Ya, tapi juga ini juga sama sih, tidak rekomendasikan ya, tidak terlalu rekomendasikan. Karena banyak bahaya juga di Google itu ya. Banyak informasi-informasi yang berbahaya di Google itu. Disadari ataupun tidak. Nah, termasuk juga di YouTube. Ya, karena seperti yang kita tahu, YouTube, Google itu bukan punya orang Islam ya. Bukan punya orang Islam. Oke, jadi paling bagus itu adalah menemukan grup kajian. Jadi intinya seperti itu. Majelis taklim, entah itu offline maupun online.
agar kita bisa terus thalabul ilmi. Oke, tadi kita sudah menghafalkan satu ayat, ya, membaca satu ayat minimal, lalu mentadaburinya, kemudian coba kita amalkan dalam kehidupan kita sedikit demi sedikit. Contoh, misalkan contoh. Kita sudah menghafal surah Al-Asr. Minimal ayat 1 dan ayat 2 sajalah ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Ini ana yakin insya Allah 90% dari pendengar RSI sudah menghafalnya, sudah hafal ini insya Allah. Ya, wal asr innal insana lafi khusr. Ini tentang apa? Nah, insya Allah banyak yang dari kita yang sudah bisa menjawab, oh, ini tentang waktu ini. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Ya. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apa hubungannya kerugian manusia dengan waktu? Ya. Kita tadaburi nih, dua ayat ini. Tadaburi, kita coba gali-gali maknanya, kita bertanya kepada para ustadz, ya, kepada para ustadzah bagi para muslimah, ya, kita bertanya, kita konsultasi. Setelah kita mendapatkan maknanya, kita pahami maknanya, baru coba kita amalkan. Oh, salah satu pointer dari dua ayat ini adalah untuk tepat waktu, ya, alias tidak membuang-buang waktu gitu ya, disiplin terhadap waktu. Nah, ini coba kita amalkan, ya. Jangan sampai kita yang sudah punya surah Al-Asr ini kalah dengan orang-orang Jepang, ya. Dengan orang Jepang, dengan orang-orang Barat gitu, yang mereka tidak punya surat Al-Asr gitu. Kita ini sudah punya surat Al-Asr ini. Baik, oh itu salah satu pointernya gitu. Coba kita amalkan. Pointer yang lain kita gali lagi, apa nih gitu ya. Nah, seperti itulah. Ini hanya salah satu contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh ayat yang lain. Ya, surah Al-Mazah, bagaimana kita dilarang untuk mengumpat, ya. Tentang misalkan di surah Al-Hujurat tentang bergosip, dilarang yang bergosip, kita coba amalkan. Ya, dan masih banyak lagi. Dan ingat, Allah tidak akan menyulitkan, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya. Dalam surah Al-Baqarah, Allah tidak akan menyulitkan hambanya, ya. Allah akan mencari kemudahan, Allah akan memberikan kemudahan untuk hambanya, tidak akan menyulitkan. Oleh karena itu, Allah akan mengerti kalau kita tidak sanggup, ya. Allah yang menciptakan kita, ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dengan sekuat tenaga, semampu kamu. Ya. Mastata'tum. Istata'a, yastati'u, ya. Kesanggupan. Baik. Kalau sanggupnya kita segini, ya segini saja. Tapi kalau memang kita bisa memaksimalkan ibadah kita, ya kenapa enggak? Dan setelah kita mengamalkan satu ayat itu, maka pastikan lakukan dengan istiqomah. Ini yang paling penting ya, istiqomah. Seperti itu. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang beristiqomah. Kalau tidak salah ada ya ayatnya di dalam surah di juz 26, afwan kalau nggak salah, mungkin kalau tidak salah di surah Al-Ahqaf atau Muhammad begitu. Apa nana lupa ayatnya tentang istiqomahan, ya. Ya betul, di surah Al-Ahqaf ayat Al-Ahqaf, 14 ya. Ada dua tuh. Yang satu di surah Fusilat ayat 30, kemudian surah Al-Ahqaf ayat 14. Oh iya. Seperti itu ya. Baik, mungkin seperti itu kurang lebih jawaban dari saya, Kang Gugum, dan Ustadz Happy, serta para pendengar lainnya yang Allah muliakan. Baik, Alhamdulillah, Barakallah, Insya Allah ya, luar biasa sekali. Jawaban-jawabannya sangat panjang dan lebar, luar biasa. Semoga ini menjadi pemahaman yang baik bagi kita, bukan hanya pemahaman ya, tapi juga bagaimana bisa meresap dalam hati, kemudian menjadi pengamalan. Itulah yang terpenting. Karena saya pernah mendengar suatu hadis atau apa itu di akhir zaman itu akan banyak bermunculan para penghafal Al-Quran, tetapi hafalannya itu hanya sampai di kerongkongan. Itu jangan sampai kita tergolong menjadi orang seperti itu, tapi cobalah kita bercita-cita untuk menjadi hamilul Quran,
para pembawa-pembawa Al-Quran. Baik, alhamdulillah para pendengar dan sahabat-sahabat sekalian yang menyimak kajian ini, saya ucapkan jazakallahu khairan katsir wa ahsanul jaza kepada Ustadz Zuhud Al-Ghifari yang telah menyampaikan materi hari ini, pengantar ulumul Quran, membahas tentang definisi Al-Quran dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin ada pesan terakhir Kang Zuhud untuk kita semua, atau closing statement. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RSI yang Allah muliakan, dimanapun berada, Al-Quran adalah kalamullah, ya, yang penuh dengan kebaikan di dalamnya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, maka insya Allah kita telah mempelajari sesuatu yang sangat mulia. Ya. Ketika kita mencoba untuk mengungkapkan makna-makna Al-Quran, maka kita akan mencapai sesuatu yang mulia. Kita mengerjakan sesuatu yang mulia. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Al-Quran, maka jangan pernah lewatkan itu. Ya. Selama ada kesempatan dan kita mampu untuk melakukannya, maka sambar kesempatan itu. Ya, karena kesempatan tidak akan datang dua kali, itu betul. Ya. Katakanlah hari ini kita punya kesempatan untuk mendengarkan kajian di RSI, ya, tapi kita melewatkannya, maka kesempatan mendengarkan di hari ini itu sudah lewat, gitu ya. Nilai ibadah di hari ini sudah lewat. Begitu catatan amal hari ini ditutup, ya sudah. Para malaikat tidak akan membuka halaman sebelumnya itu. Ya. Para malaikat pasti akan mencatat di halaman yang baru, sehingga kesempatan kita beramal saleh di hari kemarin itu sudah kosong. Ya, oleh karena itu sekali lagi, selagi ada kesempatan, maka gunakan sambar kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Karena tidak hanya cukup membaca Al-Quran, tapi juga mengamalkannya. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pesan dari Ustaz Zuhud untuk kita semua agar kita selalu mengambil kesempatan apapun itu, ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan syukron katsir untuk Ustaz Zuhud yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini. Semoga berkah, semoga menjadi keberkahan, dan kita doakan semoga Allah senantiasa muliakan keluarganya dan dimudahkan segala urusannya. Baik, sahabat-sahabat di pendengar dimanapun berada, demikian kajian kita kali ini, ta'lim kita hari ini bersama MQ IPMI Jawa Barat, ya. Insya Allah untuk materi ulumul Quran kita akan bertemu di bulan depan, di pekan kedua, dan untuk pekan depan insya Allah kita akan membahas tadabbur Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah bersama Ustadz Dr. Ahmad Basir LCM, insya Allah, ya. Insya Allah di minggu ketiga bahasanya adalah tadabbur Al-Quran. Setelah kemarin minggu pertama tentang adab. Kang Gugum? Iya, halo. Kecil. Ya, baik. Halo. Halo. Ya. Sudah kali ya? Cek. Iya, cek. Seperti itu untuk hari ini. Mari kita. Hatur nuhun kesadayannya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.